SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan lewati waktu kita 1-2 jam ke depan, tertawa dan menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa peristiwa-peristiwa, momen-momen di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan juga menangis, agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, sehingga kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang sangat baik. Seluruh hidup beliau dan kehidupannya adalah teladan bagi kita. Bahkan saat beliau tertawa, bahagia, gembira, beliau teladan bagi kita. Ketika beliau menangis, sedih, terharu, beliau panutan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tertawa dan juga menangis. Allah berfirman di dalam surah An-Najm, wa annahu huwa adha wa abka, dan bahwasanya dialah Allah yang membuat atau menjadikan seseorang itu tertawa dan menangis, dan dia pula Allah yang menjadikannya menangis. Tawa dan tangisan itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam agama rahmat, agama yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan. Maka di dalam Islam ada tawa, ada canda, ada gurauan. Dan demikian juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang-orang sufi yang melarang orang tertawa dengan alasan zuhud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di antara tokoh-tokoh tasawuf atau sufi yang mengatakan, saya 40 tahun tidak pernah tertawa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, tertawa dengan sahabatnya, dengan keluarganya.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bukan orang yang penampilannya bermuka masam, keningnya berkerut. Beliau selalu tersenyum, berseri-seri. Ketika beliau tertawa, maka tawanya itu pelajaran. Ketika beliau tersenyum, senyumnya itu bahkan bisa menjadi nasihat. Saat beliau menangis, tangisannya juga penuh dengan pelajaran, hikmah, faedah. Itu dia agama kita, agama Islam. Kadang ada sebagian pemuda, pemudi, ada sebagian pemuda atau sebagian kaum muslimin, orang-orang yang sudah rajin menuntut ilmu, tetapi bakhil, pelit untuk tersenyum kepada saudaranya. Pasang muka angker saja, dingin. Seolah-olah kalau sudah mengikuti sunnah itu, menerapkan sunnah, harus seperti itu. Dengan orang yang tidak dikenal, diam saja, padahal sesama muslim. Ini belum mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murah senyum, ramah tamah, selalu berseri-seri, terkadang tertawa. Ini beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada bagian pertama kita akan berbicara tentang momen-momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian nanti di bagian kedua baru kita tutup dengan tangisan atau air mata dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan di dalam Dalail An-Nubuwah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba himara lahu yud'a Ya'fur. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang keledainya yang diberi nama Ya'fur. Jadi memberi hewan peliharaan nama itu boleh untuk panggilannya. Kuda-kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada namanya. Kuda itu kalau dibiasakan, atau hewan tunggangan, hewan peliharaan kita, kalau dibiasakan dia dengan namanya, dia juga mengerti. Onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada namanya. Bahkan senjata-senjata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya nama. Pedangnya ada nama, busurnya ada nama, tombaknya ada nama. Nah, itu boleh dinamakan seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kuda. Kuda beliau ada beberapa ekor, ada 6. Dalam beberapa riwayat ada mengatakan 9. Onta juga punya, keledai juga punya, bagal juga punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin ya. Tapi beliau tidak menjadikan hewan-hewan tunggangan itu sebagai alat untuk pamer, berbangga-bangga. Bahkan kendaraan-kendaraan beliau itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memiliki kendaraan, jika itu sesuai dengan kemampuan kita, itu adalah bagian dari nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Bahkan di antara kebahagiaan hidup di dunia, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, kendaraan yang baik. Itu bagian dari kebahagiaan di dunia, yang juga menopang kebahagiaan di akhirat.
Kendaraan yang baik bisa mengantarkan kita ke tempat kajian dengan lancar, cepat, mengantarkan kita pergi ke tempat ibadah, mengantarkan kita menjenguk orang tua kita, menemani, mendampingi istri kita berbelanja. Itu kendaraan yang baik. Kalau kendaraannya tidak baik, mau nuntut ilmu, mogok di jalan, mau pergi ke sana, ke sini, boros. Karena yang sudah usang, sudah jelek, dia juga banyak biaya operasionalnya. Maka bagian dari nikmat kebahagiaan Allah itu diberikan seseorang itu kemampuan untuk memiliki kendaraan. Itu bagian dari kebahagiaan, apalagi jika disyukuri nikmat tersebut. Nah, suatu hari dalam hadis riwayat Ahmad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang keledai yang bernama Ya'fur. Waktu itu pelananya dari kain saja, kain yang dilipat-lipat, diletakkan di punggungnya supaya tidak sakit kan. Nah, kalau enggak kan tulang punggungnya itu terasa nanti. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Mu'adz. Faqala li Mu'adz, "Irkab ya Mu'adz." Hai Mu'adz, ayo naik boncengan. Subhanallah. Itu Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia, pemimpin Nabi dan Rasul, Sayyidu waladi Adam. Sedangkan Mu'adz anak muda, mungkin 18 tahun, 20 tahun lah ketika itu umurnya, antara 18 sampai 20 tahun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu dan dekat dengan sahabat di segala level. Sama anak muda juga dekat, sama anak-anak remaja juga dekat. Beliau tidak gengsi, beliau aja, "Irkab ya Mu'adz, ayo Mu'adz naik." Wah, lihat betapa senangnya anak muda Mu'adz ini. Kalau kita dengan anak muda seperti itu, kan anak muda senang, dia merasa diayomi, dirangkul oleh orang-orang yang tua atau lebih senior daripada dia. Faqultu, Mu'adz menjawab, "Sir ya Rasulullah." Silakan engkau jalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segan pula dia mau naik keledai itu. Keledai kan kecil cuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Irkab, naik aja." Begitulah bahasa kitanya. Karena diulangi lagi. Farodiftuhu, maka pun aku naik berboncengan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti boleh boncengan dua ya, boncengan di kendaraan. Kalau sekarang kan seperti motor lah kan, boncengan seperti itu, atau sepeda. Nah. Coba bayangkan gambar itu, bayangkan kisah yang digambarkan. Siapa yang menunggang keledai itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dibawaannya? Anak muda, sahabat Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Nah, naiklah Mu'adz bin Jabal. Faradiftuhu, ketika Mu'adz naik, keledainya nggak kuat, atau kaget atau gimana, jatuh keledainya. Maka jatuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Faradiftuhu fasuri al-himaru bina, maka terjatuhlah keledai itu bersama kami. Ya, keledainya kecil kan, naik dua orang Arab lagi. Nah, jatuh dia. Keledainya, himarnya jatuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut jatuh, Mu'adz radhiyallahu anhu juga jatuh. Apa yang terjadi? Maka apa kata Mu'adz? Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lagi sambil tertawa. Kan momennya kayaknya lucu gitu kan. Pas naik boncengan jatuh. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seraya tertawa. Kemudian apa kata Mu'adz? Dan aku pun ikut berdiri, merasa menyesal kenapa aku naik juga gitu. Mengakibatkan jatuh. Sementara Rasulullah santai saja, ketawa dia. Cuma Mu'adz jadi serba salah. Dan keledai itu juga bangun lagi. Rasulullah SAW tertawa, mukanya bercahaya, dan dengan demikian tidak nampak takut Mu'adz itu kepada dia. Karena dilihatnya Rasulullah SAW santai saja tertawa, bukan aduh berat juga kamu ini, udahlah nggak jadi kamu naik, udah begini begitu, enggak, beliau tertawa aja. Dan diulang lagi, suruhnya naik lagi. Nah, jadi Rasulullah itu momen-momen seperti itu malah beliau tertawa. Padahal kan jatuh tuh ya namanya jatuh nggak enak kan. Tapi beliau masih bisa tertawa bersama sahabatnya. Demikianlah Rasulullah SAW. Banyak momen-momen itu beliau tersenyum atau tertawa. Jadi memang beliau itu wajahnya selalu berseri-seri. Sampai-sampai sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menggambarkan, wallahi ma ra'ani Rasulullah SAW illa tabassama fi wajhi. Demi Allah, tidak pernah Rasulullah SAW ra'ani, melihat kepadaku, illa melainkan beliau tabassama fi wajhi, melainkan beliau tersenyum di hadapan wajahku. Berarti setiap kali Rasulullah melihat kepada dia, Rasulullah tersenyum. Bayangkan bahagianya kita, atau kita merasa nyaman dengan seseorang yang murah senyum itu. Lihat ke kita dia senyum, lihat ke kita dia senyum. Bicara dia juga banyak tersenyumnya, subhanallah. Tapi coba lihat, kita pergi kajian, di sini mulai hadir duduk lihat samping. Orang yang baru datang ngaji kan, mau nyapa segan, sangar ini. Rasulullah SAW itu setiap melihat Jarir tertawa, senyum ya, maaf senyum. Nah, jadi disinilah akhlak Rasulullah SAW. Kenapa sahabat sangat mencintainya, bahkan musuh-musuh pun segan kepada beliau, menaruh hormat. Baik, Mu'adz melanjutkan ceritanya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak wa kuntu adhkuru min nafsi asafa, thumma fa'ala dhalika thaniya wa thalitha. Kemudian beliau naik lagi dan menyuruh lagi Mu'adz, ayo naik Mu'adz. Naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah ketawa. Yang berikutnya setelah 3 kali baru bisa keledainya itu berjalan membawa mereka. Nah, jadi seperti bercanda mereka berdua. Lalu apa kata Mu'adz? Akhirnya faraqiba wasara binal himar. Akhirnya kami pun naik dan berjalanlah keledai itu bersama kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz sambil boncengan di atas keledai itu, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Hadis yang masyhur. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Selama ini kan kita tahu hadisnya penggalan itu saja. Tapi dari awal hadis itu kita nggak tahu, barangkali baru kali ini sebagian dari kita mendengar kisahnya. Nah, ternyata hadis itu panjang. Hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Jadi Rasulullah SAW itu tertawa, tersenyum, tertawa. Tapi bukan tertawa melulu. Tapi pada waktu yang sama beliau juga memberikan pelajaran. Jadi Mu'adz ini dengan kejadian itu, ketika Rasulullah tertawa bersama dia dengan kejadian itu, sehingga pembatas di antara dia dengan Rasulullah SAW itu cair. Dan dia sudah siap menerima ajaran-ajaran.
nasihat-nasihat, pengajaran. Kenapa? Dia sudah sekarang lagi senang, lagi bahagia ini. Rasulullah tertawa bersama dia. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar dia. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, wajib hamba tersebut mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan seterusnya. Hadis ini panjang, kita persingkat karena yang mau kita ambilkan cerita tertawanya itu. Hadis ini sahih. Inilah dia sosok panutan kita. Di lain kejadian, di momen yang lain, dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, saat perang berkecamuk, suara pedang beradu dengan pedang, berdenting suara besi, kemudian teriakan orang yang sedang perang, debu-debu berterbangan, yang terluka tergeletak di tanah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Di kondisi dan saat-saat yang dahsyat serta mengerikan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ali bin Rabi'ah. Qal syahidtu Aliyan wa ata bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillah thalatha marrat thumma qala Allahu akbar thalatha marrat thumma qala subhanak inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta thumma dhahik. Saya terjemahkan dulu, hadisnya panjang. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ali bin Rabi'ah. Dia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang membawa hewan tunggangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Ketika dia meletakkan kakinya di pijakan, ya, di pijakan untuk naik ke pelana itu, qal bismillah. Jadi Rasulullah mau naik kendaraan itu bismillah. Falamma stawa ala dhahrihi jalisan, tatkala dia sudah duduk di atas punggung hewan tunggangannya, qala alhamdulillah. Lalu beliau melanjutkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kita hewan ini. Ya. Dan wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Ini doa safar, ya. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan lagi alhamdulillah 3 kali dan Allahu Akbar 3 kali. Lalu beliau berdoa, subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfirli, ampunilah aku, sesungguhnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Tsumma dhahik. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Sahabat heran, loh, Rasulullah baca zikir, baca doa, tiba-tiba setelah itu ketawa. Ada apa? Apa yang menyebabkan dia tertawa? Ali bertanya ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna rabbaka
ya'jabu min 'abdihi idh qala ighfir li dhunubi ya'lam annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Rabbmu, hai Ali, Tuhanmu heran, takjub terhadap hambanya yang mengucapkan ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Padahal dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni selain daripadaku. Maka Allah takjub dengan hamba ini. Maka aku tertawa ketika mengetahui hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Karena kalau Rasulullah tahu bahwa umatnya ini tahu Allah itu Maha Pengampun, tahu Allah itu Maha menerima taubat, kemudian hamba ini menengadahkan tangannya memohon ampun, minta kepada Allah agar dihapuskan dan diampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah gembira melihat itu. Ketika ada umatnya berdoa, Allahumma gfirli, maka Rasulullah SAW gembira, dan teringat itu beliau pun tertawa. Sahabat tidak tahu apa alasan Rasulullah SAW tertawa. Rasulullah SAW jelaskan, karena yang menyebabkan dia tertawa pertama, Allah ta'ajub kepada hamba yang mengetahui Allah Maha Pengampun dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW gembira dengan itu, lalu beliau pun tertawa. Rasulullah SAW juga tertawa di momen yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhira ahlil jannati dukhulan al jannah rajulun muqbilun biwajhihi ilan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabatnya, orang yang terakhir keluar dari api neraka kelak di hari kiamat, yang terakhir keluar dari api neraka, dan dia juga yang terakhir masuk surga, ya, orang yang terakhir masuk surga adalah seorang pria, rajulun yuqbilu biwajhi ilan nar, yang menghadapkan wajahnya ke arah api neraka sebelum masuk ke surga atau setelah masuk ke surga. Fayaqul, lalu hamba ini berkata, ai Rabbi, wahai Rabbku, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, jauhkan, palingkan wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha, karena hawa neraka itu serasa membakarku, saking panasnya. Dia tidak masuk ke dalam neraka, sudah dikeluarkan, tapi dia masih menghadap ke neraka, terasa panasnya api neraka itu. Maka dia berkata, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka ini. Wa ahrakani dukauha, dan juga uapnya itu membakarku. Fayadullah masyaallah an yad'u, lalu hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun berfirman, hal asaita in fa'altu dzalika an tas'ala ghairah, kalau nanti aku kabulkan doamu hai hambaku, aku palingkan wajahmu dari api neraka, apakah kau akan minta yang lainnya lagi? Hamba ini pun berkata, la as'aluka ghairah, tidak wahai Rabb, aku tidak minta kepadamu selain daripada itu. Hanya itu saja, palingkan wajahku dari api neraka. Kemudian hamba ini pun berjanji, fayu'ti rabbahu uhud, berjanji-janji. Sifat manusia seperti itu. Manusia di dunia pun kalau ingin sesuatu yang dimintanya dikabulkan atau yang diinginkannya, dia rela berjanji-janji. Saya janji tidak akan ulang lagi, saya begini. Banyaklah janjinya.
Nah, hamba ini begitu dia beri janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan. Fa yusrifullahu wajhahu 'anil nar. Maka Allah palingkan wajahnya yang semula menghadap ke neraka lalu menghadap ke surga. Maka yang tadi dia kepanasan, merasa terbakar, sekarang dia terciumlah semerbak wangi surga, nampak indahnya surga. Dia belum masuk surga lagi. Nampak sama dia nikmat dan indahnya surga, kelezatannya, wanginya, anginnya yang nikmat. Lupa dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hidup kita. Berapa sering kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita melupakannya. Akhirnya dia berkata, "Ay Rabbi, qaddimni ila babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Dia tidak minta masuk, dekatkan aja lah jadi. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Alaisa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka?" Bukankah engkau telah berjanji dan bersumpah, la tas'aluni ghairal ladzi a'taituka, bahwa engkau berjanji untuk tidak meminta selain daripada apa yang telah aku beri tadi. Wa ilaka ya ibna Adam ma aqdarak. Celaka hai anak Adam, celaka engkau. Alangkah khianatnya engkau, ingkarnya engkau terhadap janjimu. Itu sifat manusia ya. Janji. Rupanya lupa. Pura-pura lupa. Nah, lalu dia berkata lagi, berdoa lagi, wahai Rabbku. Lalu dia berdoa, memohon, meminta. Maka Allah katakan kepada dia, fahal asaita in a'taituka, fahal asaita in a'taituka dzalika an tas'al ghairah. Kalau saya berikan, saya kabulkan permintaanmu, saya dekatkan engkau ke pintu sorga, apakah engkau akan meminta yang lainnya? La ya Rabb, tidak, aku tidak meminta selain daripada itu. Maka dia pun membuat janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan meminta lagi selain daripada itu. Lalu Allah kabulkan. Allah dekatkan dia ke pintu surga. Berdirilah dia di depan pintu surga itu. Nampak indah dan cantiknya. Nampak semerbak, terasa semerbak mewangi. Pemandangan, rasa yang tidak pernah dirasakannya selama ini di dunia. Subhanallah. Akhirnya tatkala dia melihat kegembiraan, kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan yang ada di dalam surga, dia lihat dari pintu surga saja, maka dia terdiam sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata lagi, ya Rabb, adkhilnil jannah. Wah, ini yang ketiga ini. Hai Tuhanku, Rabbku, masukkan aku ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia, alaisa qad a'taita uhudaka wa mawathiqak. Bukankah engkau sebelum ini sudah bersumpah, sudah berjanji, kalau aku kabulkan itu, kalau aku kedekatkan ke pintu surga, engkau tidak akan meminta yang lainnya. Wailaka ya ibna Adam ma aqdaruk, celaka engkau hai anak Adam, alangkah khianatnya engkau. Lalu dia berkata lagi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku tidak ingin menjadi hambamu yang paling sengsara. La akunu ashqa khalqik. Dan dia terus memohon, terus berdoa, tidak putus asa. Dia terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun tertawa. Fayadhakullah, maka Allah tertawa melihat hambanya ini. Fa idza dhahikallahu minhu, ketika Allah tertawa melihat hambanya ini, maka Allah berkata, udkhulil jannah, masuklah ke dalam sorga. Lalu masuklah dia ke dalam sorga. Maka Allah berkata kepada dia setelah dia masuk ke sorga, tamanni, berangan-anganlah apa yang kau inginkan, angan-angankan yang kau inginkan. Lalu dia pun berangan-angan, teringat begini, teringat begitu, ingin begini, ingin begitu, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza inqata'atil amani, sehingga inqata'at bihil amani, hilang habis semua impian dan angan-angan dia, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia,
dzalika laka wa mithlahu ma'ahu. Itu semuanya adalah untukmu dan aku berikan yang semisal dengan itu serta semisal dengan itu lagi 3 kali lipat. Allahu Akbar. Itu orang paling terakhir masuk surga, dapat kenikmatan kerajaan yang sangat luas. Nah, di hadis ini dikatakan di situ Allah tertawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ternyata itu alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan bayangkan seperti tawanya kita terbahak-bahak. Tidak, tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak sebatas senyuman. Kalaupun lebih dari senyuman, itu sampai nampak gigi taringnya. Sampai nampak gigi taringnya. Berarti tertawa, tapi tidak berlebihan. Ada orang tertawa sampai dia terjungkal. Ada orang tertawa sampai nampak isi mulutnya. Ini berlebihan dalam tertawa. Ada orang tertawa terbahak-bahak sampai terdengar jauh. Rasulullah SAW tertawa, tapi beliau tidak berlebihan dalam tertawa, dan kebanyakan tawanya adalah senyuman. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak hatta badat nawajidhuhu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi taringnya. Itu tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca hadis tersebut, hadis tentang Allah tertawa terhadap hamba tadi, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, di antara sebab doa itu dikabulkan, terus meminta, mengulang-ulang permintaan tanpa putus asa. Seperti hamba ini. Dia tahu Allah itu maha mengabulkan doa, maka dia minta terus. Doa terus doa sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa yaitu mengulang-ulang atau ilhah. Dalam doa diulang permintaan itu. Barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, pasti akan dibukakan pintu itu untuknya. Tapi kalau sekali cuma berdoa, ya bagaimana mau didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Haram, salah seorang sahabat wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Haram, salah seorang sahabat wanita, binti Milhan. Ada yang ingat nama ini? Waktu itu masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dihidangkan makanan oleh Ummu Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kemudian setelah itu duduk dan tertidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertidur. Rupanya Rasulullah tertidur lalu bangun sambil tertawa. Tsumma istaiqadh wa huwa yadhak. Beliau terbangun sambil tertawa. Heran Ummu Haram ini. Ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang kita sekarang, kalau orang kita bangun sambil tertawa itu ngigau. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Mimpi itu yang membuat dia tertawa bahagia dan gembira. Maka Ummu Haram bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah pun bersabda, "Nasun min ummati, kelak ada sekelompok dari umatku. Uridu alayya ghazatun fi sabilillah." Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pergi berperang di jalan Allah. Yarkubuna atau yarkabuna al-bahar, mereka mengarungi lautan pakai kapal. Nah, belum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin belum memiliki armada laut, angkatan laut.
Rasulullah bermimpi menunjukkan nanti kaum muslimin ini punya kekuatan atau armada laut. Jadi Rasulullah bermimpi katanya ada sekelompok umatku pergi berperang, mereka mengarungi lautan. Mulukan alal usra atau mithlul muluk alal asirah, seperti atau laksana raja-raja di singgasana. Lalu Rasulullah SAW tertawa. Kenapa tertawa? Karena dia gembira melihat masa depan umatnya, sahabat-sahabatnya. Dan ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Haram binti Milhan itu ikut serombongan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di atas kapal yang akan menyerang Konstantinopel. Jadi terbuktilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena dia gembira dan optimis bahwa Islam ini akan tersebar di berbagai pelosok dunia. Ummu Haram ini langsung berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan, ud'ullaha an akuna minhum, atau an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk sekelompok kaum muslimin yang berperang dengan mengendarai atau mengarungi lautan tersebut. Fada'alaha, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya. Kemudian Rasulullah bersandar, tertidur lagi. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, sama dengan wahyu, hak, benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur lagi. Kemudian terbangun, tidurnya hanya sebentar. Kemudian terbangun, wahwa yadhak, tertawa lagi. Ummu Haram bertanya lagi, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal nasum min ummati uridu alayya ghazatun fi sabilillah kama qala fil ula. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat sekelompok umatku pergi berperang di jalan Allah dengan mengarungi lautan menggunakan kapal. Maka Ummu Haram berkata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk golongan mereka. Qala anti minal awwalin, engkau termasuk golongan pertama, kapal yang pertama aku lihat tadi. Maka kelak Ummu Haram pergi berperang dengan kapal itu di zaman sahabat Muawiyah. Di zaman sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu Ummu Haram ini wafat, gugur tatkala dia keluar dari kapal. Tatkala dia keluar dari kapal, menunggang hewan tunggangannya, jatuh hewan tunggangan tersebut dan dia juga ikut jatuh, lalu akhirnya dia meninggal karena terjatuh dari hewan tunggangannya itu. Maka beliau ini syahid karena beliau dalam perjalanan menuju medan perang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu tawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain tertawa, beliau juga bercanda bersama para sahabatnya, dan sahabat juga tertawa di hadapan beliau dan beliau membiarkannya. Bahkan sampai-sampai para sahabat itu ada yang lempar-lemparan semangka, bercanda, dan Rasulullah melihatnya tertawa. Pernah kejadian sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat Nabi ini yang suka bercanda, kadang candanya kelewatan juga. Pernah sahabatnya, temannya dijualnya. Jadi dia ini pergilah berdagang ke negeri Syam dengan temannya. Dia suka usil, bercandanya usil. Pergi dia berdagang ke Syam, lalu mereka istirahat di bawah sebuah pohon dekat pasar itu. Temannya tertidur. Dia ingin bercanda, pergilah dia ke pasar, dia katakan, saya mau jual budak saya. Padahal itu temannya. Orang percaya kepada dia, itu budak saya sudah tidak mau lagi sama dia. Saya mau jual, berapa? Sekian, jual. Datanglah orang itu, sudah dibelinya. Pas dia mau membawa, mengangkat, menarik sahabat itu kaget langsung bangun.
Dan dia berontak lalu mengatakan, kenapa engkau? Orang itu mengatakan, saya sudah beli engkau dari tuanmu. Sementara sahabat yang usil ini, yang bercanda ini ketawa. Melihat sahabat ini bengong dan heran, ada apa ini sebenarnya? Lalu dia ceritakanlah bahwa dia hanya bercanda, dikembalikannya lagi uangnya kepada kepada pedagang itu. Nah, orang ini sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Suatu hari datanglah pedagang madu ke kota Nabi SAW, ke Madinah, jualan madu. Teringatlah dia bahwa Nabi SAW suka sama madu. Maka dibelinya madu itu, tapi dia nggak punya uang, hutang dulu dia. Saya hutang madu. Diberi dia hutang dengan janji besok bayar atau nanti bayar. Diambilnya madu itu. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW, itu di Sahih Bukhari. Ya. Dia menemui Rasulullah SAW, dia katakan, wahai Rasulullah, ini hadiah untukmu. Dia ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Rasulullah haram menerima sedekah, tapi Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Diambil oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau minum madu itu, makan. Ringkasnya, madu itu habis, datang orang menagih kepada sahabat ini, nagih uangnya. Had, mana? Had itu serahkan uang madu kemarin. Dia nggak ada uang, dibawanya orang itu. Ayo ikut saya kepada Rasulullah SAW. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, dia berkata, wahai Rasulullah SAW, bayar madu yang kemarin. Ini orangnya datang minta uangnya. Saya belum bayar loh itu. Rasulullah kaget SAW. Ini orang apaan ini? Dia tanya, bukankah engkau sudah memberikannya hadiah sebagai hadiah untukku? Benar ya Rasulullah, itu hadiah untukmu, tapi saya nggak ada uang pembayarnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fadhahika Rasulullah SAW. Rasulullah pun tertawa melihat tingkah pola sahabat ini. Kemudian dia perintahkan sahabat ambil, atau keluarganya ambil uang dan dibayarkannya uang tersebut. Rasulullah tidak marah, dia tahu karakter sahabat satu ini memang seperti itu, suka bercanda. Dan Rasulullah tertawa saja mensikapinya. Begitu enaknya hidup Rasulullah SAW, tidak mudah tersinggung seperti kita dicandain. Orang-orang kita suka bercanda, tapi kalau dicandain tersinggung, terus marah sampai lama. Kalau mencandain temannya enak saja, tapi giliran dia dicandain, dia marah, menyimpan rasa marahnya. Rasulullah SAW dicandain sama sahabat ini, bahkan disuruh bayar utangnya lagi. Rasulullah hanya tertawa. Bahkan pernah Rasulullah SAW memberi kesaksian untuk orang ini, bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia ini ternyata juga suka mabuk. Diam-diam dia, sembunyi-sembunyi dia mabuk. Sampai suatu ketika khamar sudah diharamkan ketika itu. Ketangkaplah dia dengan anaknya mabuk. Anaknya juga. Bapaknya kayak gitu, anaknya jadi ikut gitu juga. Dihukum cambuk oleh Rasulullah SAW. Hukum tetap harus ditegakkan. Ketika dia dicambuk itu, ada sahabat yang marah kepada sahabat yang dicambuk ini, lalu melontarkan kata-kata yang kasar. Karena ini pelaku maksiat, pelaku dosa, ini mabuk ini. Dilontarkanlah kepada dia kata-kata yang kasar. Rasulullah SAW tegur sahabat itu. Mahlan, tahan, tahan. Apa kata Rasulullah SAW? Inni la'alam, sesungguhnya aku tahu. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Orang ini sejatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian cela saudara kalian. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan. Jangan kalian membantu syaitan untuk menjatuhkan saudara kalian. Sikap beliau, orang ini keliru, salah, tapi dia kan sudah dihukum.
maka beri kesempatan dia memperbaiki diri. Buka pintu taubat untuk dia. Tidak ada hak kita menjustis bahwa dia begini, begitu dan segala macam. Dia sudah menjalani hukumannya. Rasulullah memberikan harapan kepada dia ketika Rasulullah katakan, orang ini saya tahu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya. Cuma barangkali dia tergelincir karena godaan syaitan atau hawa nafsu, tergelincir dia untuk minum minuman keras. Ini juga pelajaran bagi kita, bagaimana kita mensikapi saudara-saudari kita yang khilaf, yang keliru. Dinasihati, jangan dikasari. Dinasihati dan doakan agar dia mendapat hidayah. Kecuali kalau dia tidak mau berubah, sudah dinasihati dan berbahaya, bisa mempengaruhi orang lain, itu bisa diberikan tindakan-tindakan yang lain seperti menjauhi dia, sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi dia agar berubah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang panjang dalam hadis ini tetapi menakjubkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Hir." Panggilan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya Aba Hir. Hir itu kucing. Kalau Hurairah itu bentuk kecil, ya, kucing yang kecil, Hurairah. "Ya Aba Hir." Qultu labbaik. Sahabat menjawab labbaik. "Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah." Qala ilhaq wa madha fatabi'tuhu fadakhala fasta'dhan fa'adina li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hir, "Abu Hir, ikut saya." Ilhaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Fatabi'tuhu, aku pun mengikutinya. Fadakhala fasta'dhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke suatu tempat, ya. Fa'adina li, dan beliau juga izinkan untukku. Fadakhal fawajada labanan fi qadah. Beliau masuk dan beliau dapatkan susu di dalam cawan, qadah atau gelas atau cangkir. Qal min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Beliau tanya dulu, karena kalau sedekah beliau tidak mau. Sahabat-sahabat yang ada di situ berkata, qalu ahdahu laka fulan au fulanah. Si fulan atau si fulana menghadiahkan untuk engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hir, ilhaq bi ahli suffah." Hai Abu Hir, segera temui ahlu suffah. Siapa itu ahlu suffah? Ahlu suffah itu sahabat-sahabat muhajirin yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal, bahkan mereka hanya punya pakaian yang di badan, tidak punya nafkah untuk makan. Mereka tinggal di masjid, dibuatkan tempat untuk mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikenal dengan nama ahlu suffah. Abu Hurairah termasuk golongan ahlu suffah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ada susu, Rasulullah berkata, teringat dia ahlu suffah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, pergi temui ahlu suffah. Temui ahlu suffah fad'uhum li, bawa mereka ke sini." Maka pergilah Abu Hurairah menemui ahlu suffah dan mereka mengatakan Rasulullah mengundang mereka, ya, untuk menjadi tamu. Mengundang mereka dan ada sesuatu yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah rombongan ahlu suffah itu, ternyata banyak. Sementara susunya sedikit. Abu Hurairah cemas. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma hadzal laban fi ahli suffah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara membaginya susu ini kepada ahlu suffah? Kuntu ahaqqu an usiba min hadhil labana syurbatan.
Padahal aku lebih dahulu dari mereka dan aku berhak untuk mencicipinya walaupun satu teguk. Dia cuma satu cawan, satu gelas atau satu cangkir. Ataqawwa biha, sehingga bisa menguatkan diriku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya Abahir, labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudh fa'atihim. Hai Abu Hurairah, ambil cangkir ini berisi susu ini, berikan kepada mereka. Fa'akhadtul qadah, diterima oleh Abu Hurairah. Faja'altu u'tihi rajul, lalu aku berikanlah kepada seseorang satu persatu. Dia minum sampai kenyang, kemudian dia kembalikan lagi cangkir itu. Tsumma yaruddu alayya al-qadah fa'u'tihi ar-rajul, lalu aku berikan lagi kepada yang lain. Dia minum pula sampai kenyang, dibalikkan lagi, masih ada susunya, diberikan lagi kepada yang lainnya. Minum lagi dia sampai kenyang, sampai puas, dikembalikan lagi gelasnya kepada Abu Hurairah, masih terisi dengan susu, dan begitu seterusnya. Terus sampai akhirnya giliran itu jatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka ramai keliling. Ini itsar, sifat itsar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan daripada diri kita. Itu hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berikan, dia ingat kaum muslimin yang susah, yang miskin, yang kadang kelaparan di zaman di awal-awal hijrah itu. Maka Rasulullah mendahulukannya. Dan ini juga pelajaran bagi kita tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya sudah kenyang. Al-Suffah itu. Fa akhadhal qadah. Abu Hurairah belum minum. Karena dia yang ditugaskan membagi-bagikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cangkir itu, fa wada'a yadahu fi yadihi, lalu diletakkannya, dimasukkannya tangannya di dalam cangkir tersebut. Fa nadhara ilayya fatabassam. Lalu Rasulullah menoleh kepadaku, melihat kepadaku seraya tersenyum. Lihat. Setiap dia melihat sahabatnya, melihat lagi, menoleh lagi, Rasulullah tersenyum. Faqala ya Abahir, wahai Abu Hurairah, sini. Labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Baqitu ana wa anta. Tinggal aku dan kamu yang belum minum lagi wahai Abu Hurairah. Faqultu sadaqta ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan, uqud washrab. Duduk dan minum. Adabnya minum. Rasulullah katakan kepada dia, uqud, duduk, washrab, dan minumlah. Faqa'atu fasharibtu. Lalu aku duduk dan aku minum dari susu tersebut. Kemudian ketika Abu Hurairah mau meletakkan gelas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi lagi, isyrab, minum lagi. Fasharibtu, aku minum lagi. Dan terus seperti itu, setiap aku selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, isyrab, minum sampai dia kenyang. Dan terus beliau berkata seperti itu. Akhirnya aku pun berkata kepada beliau, la alladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Cukup wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak dapatkan lagi tempat untuk susu itu di perutku. Sudah penuh, sudah kenyang dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'arini, berikan kepadaku, perlihatkan gelas itu. Fa'ataitu, aku berikan kepada dia. Fahamidallah wa samma wa syariba al-fadlah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah atas nikmat Allah, kemudian beliau membaca bismillah dan beliau meminum yang tersisa di situ. Subhanallah. Mudah senyum, tertawa kepada sahabatnya, dermawan, mendahulukan orang lain. Bahkan beliau akhir memilih untuk meminum yang bagian paling belakang. Kalau ada makanan, kalau perlu kita duluan, takut kita kan tidak kebagian. Kita lihat antrian sudah mulai ini kan, kita potong juga antrian itu.
Coba kalau pergi undangan walimah apa segala macam kan orang lihat. Khawatir dia kalau tidak dapat, bahkan saking khawatirnya ada yang minta bungkus. Nah, ada kadang seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak, itsar, mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, dan itu akhlak mulia yang sunnah yang banyak hilang dari kaum muslimin. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat anani, egois, tamak, rakus. Ini yang membuat seseorang itu menjadi pelit dan tidak berani untuk berkorban serta mendahulukan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murah senyum, ramah, tertawa dengan sahabatnya, akhirnya mereka pun tumbuh menjadi generasi terbaik yang mewariskan akhlak yang mulia tersebut pula kepada generasi yang sesudahnya. Ini akhlak yang perlu kita jaga. Tertawa itu bagian dari agama kita. Kalau bukan karena Rasulullah SAW tertawa, ngapain kita tertawa? Bahkan bisa dikatakan tertawa itu sunnah dengan makna, karena sunnah itu adalah salah satu maknanya adalah perbuatan Nabi SAW. Beliau senyum, beliau tertawa selama tidak berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi momen-momen Rasulullah tertawa, bahkan di rumahnya. Beliau bercanda bersama Rasulullah sallallahu bersama istri-istrinya. Beliau bercanda bersama istri beliau. Jadi pernah suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Aisyah dan satu lagi istrinya juga yang lain di rumah salah seorang istrinya tersebut. Maka waktu itu dihidangkanlah makanan istri beliau yang satunya, bukan dari Aisyah. Aisyah cemburu radhiyallahu anha, dan beliau memang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cemburunya melebihi istri-istri yang lain, apalagi beliau satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis, ya, yang paling muda. Maka wajar beliau memiliki kecemburuan lebih daripada istri-istri beliau yang lainnya. Aisyah cemburu, lalu dia marah, dia ambil makanan itu dengan tangannya, bubur itu, dan dia tempelkan ke wajah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satunya, madunya itu. Istilah kita kan madunya, ya. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung halangi pintu supaya Aisyah tidak kabur. Lalu berkata kepada istrinya yang satu lagi itu, apakah kamu tidak membalasnya? Balas. Maka dibalasnya, diambilnya pula dan ditempelkannya pula ke wajah Aisyah. Aisyah balas lagi, akhirnya mereka menjadi bercanda, berbalas-balasan, melumuri wajah mereka dengan bubur tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa melihatnya. Dan mereka pun tertawa, tidak bertengkar. Nah, ini diantara tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, candanya bersama keluarganya dan istrinya. Suatu ketika datanglah tetangga beliau. Tetangganya ini jago masak. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, jago masak. Jadi dia masaklah sesuatu masakan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang di rumah Aisyah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengundangmu untuk makan di rumah. Saya sudah masakkan untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik Aisyah. Lalu berkata kepada sahabat ini, Salman itu, wahadhihi, sambil tunjuknya, ini bagaimana? Enggak diundang. Sahabat itu diam. Lalu dia pulang. Datang lagi, wahai Rasulullah, ayo ke rumah saya mengundangmu makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, wahadi, dan ini bagaimana istri saya ini? Sahabat itu pun masih enggan. Sampai yang ketiga kali
dia mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap mengatakan, "Wahadihi, ini bagaimana istri saya ini? Diajak atau tidak?" Rasulullah pengen ngajak istrinya. Akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan, "Silakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Salman segera pulang ke rumahnya untuk menyiapkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama Aisyah, mereka saling dorong-dorongan sambil tertawa menuju rumah Salman Al-Farisi. Subhanallah. Jadi kehidupan itu indah, penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, apalagi Anda di rumah. Sebagian suami, sebagian ayah, kalau dia di luar rumah bersama teman-teman sejawatnya, dia bisa tertawa lepas, dia bisa tersenyum, dia bisa bercanda. Kalau pulang ke rumah jadi seperti singa, dia garang. Salah sedikit bicara istrinya, "Hah, apa ini?" Wah, istrinya langsung ciut. Anaknya salah sedikit, Wah. Tapi kalau di luar dia bersama teman-temannya, dia biasa lepas tertawa, bisa tersenyum, bisa bercanda, bergurau. Kenapa di rumahnya tidak ada canda tawa? Ya, tidak ada permainan, kaku jadinya. Ini kami dapati keluh kesah sebagian anak, sebagian istri. Kenapa? Karena suami, ayah pemimpin di rumah tangga. Dia mengendalikan rumah itu. Lihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tawa di sana, ada candaan. Bahkan terkadang setelah bertengkar, mereka langsung bercanda dan tertawa. Pernah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berselisih. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Sampai suara Aisyah radhiyallahu anha itu lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Abu Bakar lewat dekat rumah itu, terdengarlah suara Aisyah. Kaget dia, ini anaknya kok, Aisyah ini anak dia, kok suaranya tinggi pula, marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketoknya pintu, "Assalamualaikum ya Rasulullah, izinkan saya masuk." Diizinkan. Langsung dia menegur Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa engkau meninggikan suaramu di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Marah, dipukulnya. Karena dia marah, menganggap anaknya ini melakukan hal yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah takut, bapaknya marah ini, sudah dipukul oleh bapaknya, lari dia. Sembunyi dia di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung dia di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah? "Ya Abu Bakrin, bukan untuk ini saya izinkan atau kami izinkan engkau masuk ke sini. Bukan untuk ini." Akhirnya Abu Bakar pun permisi pergi. Pergi dia. Setelah pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah sambil bercanda, "Lihat hai Aisyah." Padahal mereka baru marahan tadi. "Lihat, saya bela kamu kan? Saya lindungi kamu." Akhirnya mereka saling tertawa, bercanda, tertawa. Sampai tawa Rasulullah dengan istrinya ini terdengar di luar rumah. Abu Bakar lewat lagi pulang. "Loh, kok orang itu tadi bertengkar sekarang sudah ketawa-ketawa?" Maka dia pun ketok pintu lagi, minta izin masuk, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ikutkan aku dalam perdamaian kalian sebagaimana tadi kalian memasukkan aku dalam pertempuran, dalam perang kalian." Sambil tersenyum. Jadi luar biasa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi setidaknya berusahalah. Ada niat kita untuk meneladani beliau, mengikuti jejaknya. Tidak seperti dia, setidaknya kita mengikuti jejaknya, berusaha mendekati akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bagian kedua kita akan bercerita tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di surah An-Najm yang kita sebutkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adha wa abka, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikannya tertawa, menjadikan nabinya tertawa, wa abka, dan menangis. Dengan tangisan beban emosi
beban psikologis, beban mental dan beban permasalahan problema hidup bisa lepas. Dengan tetesan air mata, kesedihan bisa hilang. Dengan tetesan air mata bahkan ukhuwah bisa semakin kuat, karena tangisan juga ada tangisan haru, tangisan simpatik. Ketika kita melihat saudara kita ditimpa musibah, kita juga meneteskan air mata seperti dia menangis. Orang ini melihat ada orang yang menangis dan bersedih bersamanya, dia merasa tidak sendirian. Akhirnya dia menjadi kuat. Tangisan itu nikmat. Bahkan tangisan, tidak sedikit tangisan yang membuat seseorang menjadi lebih baik daripada sebelum dia menangis. Air mata orang-orang yang bertaubat, air mata penyesalan membuat dia menjadi lebih baik. Bahkan wahai saudaraku, ada air mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Maksudnya pemilik air mata ini tidak akan masuk neraka. Kata Nabi SAW, ada dua mata, ainani la tamussuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur di malam hari karena menjaga perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin di jalan Allah, atau berjaga karena berperang di jalan Allah. Dia tidak tidur semalaman, mendapat tugas berjaga untuk kemaslahatan kaum muslimin di jalan Allah. Maka dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi jangan anggap orang menangis itu selalu lemah, cengeng. Tidak. Bahkan orang yang paling kuat, orang yang paling perkasa, Nabi Muhammad SAW, kekuatan Nabi Muhammad SAW itu setara 40 laki-laki yang paling kuat. Kekuatan Rasulullah SAW itu di dalam hadis setara 40 laki-laki yang paling perkasa dan kuat. Tapi beliau menangis, meneteskan air mata. Kita akan baca momen-momen di mana Rasulullah SAW menangis. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan di dalam sunannya dari salah seorang sahabat. Sahabat ini berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, dan ketika itu terdengar suara seperti suara orang kalau menahan tangis, itu ada suara di dada di sininya. Nah, karena gemuruh dia menahan tangisnya, maka dia katakan, aku seperti mendengar ada suara seperti air mendidih di dadanya. Minal buka, karena menahan tangisnya. Itu Rasulullah SAW. Ketika itu dia sedang sholat, tangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari untuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat dan Aisyah memegang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadu li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku, kepada Tuhanku. Maka Aisyah membiarkannya. Berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu bersuci, kemudian salat. Dan salat, dalam salatnya itu beliau menangis. Apa kata Aisyah? Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menangis sampai basah pangkuannya. Menetes basah bajunya, pakaiannya, karena banyaknya tangis beliau. Summa baka, kemudian beliau terus menangis. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu, sampai jenggotnya pun basah.
Thumma baka, dan beliau terus menangis dalam salatnya itu. Falam yazal yabki, dan terus menangis hatta ballal ard, sehingga basah tempat dia berdiri salat itu. Sepanjang malam itu dia menangis dalam salatnya. Datanglah Bilal, karena sudah datang waktu subuh. Datang Bilal. Biasanya Bilal datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqimatis shalah." Waktu salat akan ditegakkan. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap keluar untuk mengimami. Datang Bilal dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ja'a Bilal, falamma ra'ahu yabki. Tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menangis? Dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuatmu sedih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala akunu 'abdan syakura." Allah telah mengampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang. Lalu apa yang membuatku tidak bersyukur kepada Allah? Maka sudah sewajibnya aku lebih bersyukur lagi. Ternyata tangis beliau itu karena bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudah tersentuh hatinya, apalagi ketika mendengar bacaan Al-Qur'an. Suatu ketika beliau bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Hai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran, aku ingin mendengarnya. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain itu juga sunnah. Selain kita membaca Al-Quran, juga mendengar dari orang lain. Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud nggak enak dia baca Quran di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah turun Al-Quran itu kepada dia. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Hai Rasulullah, apakah pantas aku membacakannya di hadapanmu sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, ya. Aku ingin mendengarkannya dari selainku." Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa, dari awal surah An-Nisa sampai firman Allah Subhanahu wa taala di juz 5, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ayat yang bercerita tentang hari kiamat, di mana saat itu didatangkan, dikumpulkan seluruh umat-umat manusia, lalu dipanggillah Nabi SAW sebagai saksi atas umat-umat itu bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwahnya. Nah, Rasulullah teringat ketika itu umatnya, dan terbayang oleh beliau dahsyatnya hari kiamat ketika itu. Beliau menangis. Abdullah bin Mas'ud tidak menyadarinya. Rasulullah SAW berkata, "Hasbuk, cukup, berhenti." Maka Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Faltafattu ilaihi." Aku menoleh kepadanya. "Fa idza 'ainahu tadhrufan." Ternyata aku lihat matanya basah oleh air mata, berlinang air mata kedua matanya. Ternyata Rasulullah menangis mendengar bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis karena mengambil ibrah setelah kematian seseorang. Jadi kalau ada orang meninggal itu, yang anehnya manusia di zaman sekarang pergi mengantar jenazah sampai ke kuburan, kumpul di kuburan itu, menangis, tertawa, cerita, menggibah, menggunjing, kadang tertawa-tawa, merokok dan segala macam. Seolah-olah dia tidak ingat kematian, tidak ingat bahwa kelak, besok, lusa dia yang akan dimasukkan ke dalam liang itu. Kadang-kadang di kuburan bercanda sambil mengantar jenazah. Rasulullah SAW mengambil iktibar dari kematian seseorang.
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, untuk mengantar jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tepi liang atau lubang kuburan itu. Jalasa, duduk di situ dia, di tepi kuburan itu. Fabaka hatta ballas thara. Kata Al-Bara bin Azib, beliau pun menangis sampai tanah di tempat beliau duduk itu pun basah, air menetes, air matanya menetes. Basah saking banyaknya tangisannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat sambil melihat dan menunjuk ke kuburan itu, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk seperti inilah persiapkan diri kalian. Untuk seperti inilah persiapkan diri kalian. Sambil beliau menangis, beliau mengambil pelajaran dan menasihati orang-orang yang hadir ketika itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan kepada dia sebagian azab kubur dan nikmat surga, beliau pernah berkata di dalam hadis muttafaqun alaihi, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itulah dia wahai saudara-saudariku. Tertawa boleh, tapi jangan mengalahkan tangisan kita. Yang ada, yang terjadi pada kita jarang menangis, atau mungkin tidak pernah menangis kecuali karena kehilangan dunia, kehilangan orang yang kita cintai, ya, menangis karena tidak terlampiaskan amarah dan segala macam. Tapi kapan kita menangis karena mengambil iktibar seperti itu? Menangis karena rindu atau takut kepada Allah, menangis karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak dalam kehidupan kita, bercanda, bersenda gurau, tertawa. Kapan kita menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa, la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, dan banyak menangis. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa banyak tertawa, berlebihan dalam tertawa, yumitul qalb atau tumitul qalb, mematikan hati. Karena banyak tertawa, berlebihan tertawa itu ciri khas orang-orang munafik, ciri khas orang-orang fasik, ciri khas orang-orang yang lalai dan lengah, yang lupa kepada akhirat. Maka sebagai seorang mukmin, hendaklah kita berusaha mengurangi tawa kita. Jangan berlebihan dan banyak tafakkur, tadabbur, merenung, muhasabah, mengambil iktibar sehingga kita bisa menangis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah menangis saat anaknya wafat. Ibrahim di usia 2 tahun sakit, dan ketika anaknya itu sakit, panas tinggi, itu dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak yang dicintainya itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam pangkuannya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, sahabat bertanya, "Hai ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Maksudnya engkau menangis karena kematian anakmu?" Itu manusiawi, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, "Innal aina latadma," sesungguhnya mata kita menangis. Akan tetapi kita tidak mengatakan, wala naqulu, tidak mengucapkan, kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita. Lalu beliau berkata, "Wahai Ibrahim, sungguh kami sedih berpisah denganmu."
Wa inna ala firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Nah, itu diantara tangisan beliau. Ada tangisan sedih, ada tangisan takut kepada Allah, ada tangisan roja, harap kepada Allah, rindu kepada Allah. Ada tangisan juga beliau karena khawatir musibah bahaya yang menimpa umatnya. Ada tangisan karena syukur, ada tangisan karena iktibar, mengambil pelajaran. Yang jelas dalam kehidupan kita, tawa, tangis itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaklah kita di sini tidak berlebihan dalam tertawa dan lebih banyak kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini materi kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab sampai menjelang zuhur nanti. Jam berapa zuhur di sini? Setengah 12? Hah? Setengah 12 kurang 5 ya. Baik, silakan. Pertanyaan boleh ditanya langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat, pertanyaannya silakan ditulis dan dititipkan ke panitia. Bismillah. Pertanyaan bebas ya, tidak mesti harus masalah tangisan. Karena ditutup masalah tangisan, jadi susah bertanya jadinya ya. Sengaja kita akhirkan, kita tutup. Kalau kita bicarakan masalah tangisan Nabi dahulu, setelah itu tertawa, rasanya kurang pas. Makanya kita ceritakan tawanya Nabi SAW dahulu, baru setelah itu tangisan Rasulullah SAW. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup majelis ya. Saya akan tunggu beberapa menit, mungkin 5 menit. Oh, ada pertanyaan ya, silakan. Dari ibu-ibu ada pertanyaan itu rupanya. Silakan dititip ke panitia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta solusi. Ada siapa? Mertua. Sakit. Dalam keadaan sakit. Jadi tanpa dia sadari atau dia juga minta solusi kepada istrinya, dia tidak jadi tujuannya kurang bagus. Jadi dia tanya ke istrinya solusinya bagaimana? Tujuannya apa dia sadap? Ya mungkin ingin tahu bagaimana sikap mertuanya mungkin. Itu tidak boleh. Ya. Itu yang dinamakan tajassus. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanna itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena banyak prasangka, sebagian dari prasangka itu
adalah dosa karena tidak benar. Wala tajassasu, dan jangan kalian tajassus, memata-matai orang lain. Tajassus itu memata-matai. Dan tajassus memata-matai itu motivasinya awalnya adalah karena sering berprasangka, curiga, berprasangka. Ini akhlak yang tidak baik yang bisa menyebabkan pertikaian, permusuhan di antara seorang saudara dengan saudaranya, bahkan di tengah keluarga. Makanya Allah langsung yang menegaskan, karena penting ini adab dan akhlak dalam bermuamalah dengan manusia. Jadi tidak berhak si suami ini tajassus sampai menyadap HP. Wajar kalau retak hubungan. Kalau yang dia lakukan menyadap HP istrinya, itu boleh. Itu hak dia, istri dia, untuk menjaga, dalam rangka menjaga istrinya. Dia khawatir nanti istrinya, apalagi di zaman sekarang istrinya mungkin baik, tapi ada orang-orang yang tidak baik nanti, ya, yang bisa merusak istrinya. Nah, itu hak dia. Tapi ini orang tua dia atau anak dia, kewajiban dia, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa anak kamu biarkan saja bebas begini begitu main HP? Boleh dia sadar. Tapi kalau orang lain, apalagi orang tua, itu kedurhakaan. Solusinya apa? Minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melanggar ayat ini. Tajassus, mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain. Karena kalau kita sudah tajassus, lalu akhirnya nanti berasal dari tajassus itu muncul penyakit-penyakit lainnya. Akan bisa jadi iri, akan bisa nanti mendendam, memusuhi, membenci, menggibah. Itu dari situ semuanya munculnya. Ya. Belum lagi kalau ada rahasia-rahasia keluarga ibu mertuanya yang tidak berhak dia mengetahui. Ini sudah melanggar kehormatan seorang muslim. Itu tidak boleh. Dia harus taubat kepada Allah. Itu solusinya beristighfar, mohon ampun, menyesali perbuatan kepada Allah, minta keridhaan dan minta maaf kepada orang tuanya tersebut. Itu kan mertua. Mertua orang tuanya juga, ya. Itu solusi yang bisa kita berikan dan hentikan, jangan lagi dia tajassus. Maaf Bang, itu sampai sekarang kan mungkin penyadapan masih berlangsung. Sementara kan apakah kalau kita tidak sampai yang laki-laki ini dia tidak mau minta maaf, maksudnya penyadapan berlangsung, maksudnya sikapnya apakah layak kita sampaikan ke mertua itu kan nanti kan permasalahan. Kalau khawatir tambah panjang, istrinya saja mengingatkan suaminya. Sudah diingatkan, maka istrinya putuskan penyadapan itu. Kok nggak bisa? Dari HP ibunya bisa. Ya, penyadapan itu bisa diputuskan. Nah, karena HP itu kan HP suaminya. Sementara istrinya itu membuka HP suaminya. Sebentar. HP kan ada dua. HP mertua satu, HP suami. Nah, HP suami ini nggak akan bisa menyadap kalau dia tidak mengkloning HP itu. Ya, maka dari HP si mertua bisa dimatikan. Ya, bisa diputus penyadapan itu. Nah, bukan dari HP suami, nggak ada hubungannya. Ya, bahkan ganti nomor saja dia atau direset ulang habis sudah. Ya, nggak bisa lagi dia nyadap. Harus dia ulang lagi. Nah, gitu aja. Istrinya udah diam-diam, suaminya nggak tahu dah. Nanti kan kalau suaminya tidak mau berubah, istrinya saja ambil HP emaknya itu, putuskan. Nah, nggak tahu dia tanya kawannya, ada nggak tahu siapa yang tahu caranya. Nah, tinggal searching di Google itu bisa. Cara menyadap, cara mengapakan ini segala macam, menghentikan penyadapan itu, mengcloning HP dan menghentikannya. Itu bisa semuanya, ya. Nah, itu, dan doakan agar dia bertaubat, dapat hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Oh, ini yang nanti ini dulu.
Ustaz, kalau menangis jenazah air mata kita netes di pipi jenazah bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Air mata kita suci kok. Air mata tidak najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Datang Abu Bakar, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditutup wajahnya dengan kain kan? Dibuka oleh Abu Bakar, dicium keningnya dan Abu Bakar menangis. Itu tangisan bukan tangisan biasa, itu tangisan sedih berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah air mata itu menetes. Dia mencium Rasulullah itu sambil menangis. Setelah itu beliau baru berkata, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan, alangkah baiknya, eloknya engkau baik hidup maupun setelah wafat. Nah, jadi tidak ada masalah ya ibu-ibu. Ada keyakinan di tengah masyarakat, nanti misalnya jenazah kan, orang tua, keluarga atau ibunya meninggal, ketika mau dicium, hapus air mata dulu, hapus. Nah, jangan menangis ya, jangan kena air mata, nanti tersiksa nanti orang tua kita. Enggak ya. Nah, bukan karena itu. Insya Allah tidak. Enggak ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, mohon tanya, bolehkah menghadiri acara undangan tasyakuran rumah baru saudara atau tetangga yang kita tahu di dalamnya ada zikir-zikir, doa-doa tertentu dan bacaan surah Al-Quran tertentu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pada dasarnya ketika seseorang baru pindah ke suatu rumah atau selesai membangun rumah, lalu dia ingin bersyukur kepada Allah dengan mengundang orang tetangga-tetangga keluarganya makan, itu boleh, tidak ada masalah. Asal di dalamnya tidak ada acara-acara yang bertentangan atau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu acaranya apa Ustaz? Sekedar makan-makan saja ya? Makan, undang orang itu makan, lalu sepatah dua kata beramah tamah dengan tetangga dan segala macam. Kemudian juga tetangga beramah tamah. Boleh seseorang diminta memberi nasihat pada momen itu, silahkan. Tetapi tidak ada aturan-aturan khusus harus ada tahlil, tahmid dan tahtim katanya ya. Harus baca surat tertentu ketika itu tidak ada pengkhususannya. Tahmid, tahlil, takbir, membaca ayat-ayat tertentu itu adalah ibadah. Silakan Anda tahlil pada waktunya. Kapan kita disunahkan tahlil? Misalnya tahlil itu 100 kali dalam sehari, mengucapkan la ilaha illallah. Itu disunahkan pagi atau petang. Itu disunahkan. Atau 10 setiap selesai sholat maghrib dan 10 setiap selesai sholat subuh. Tahlil, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Tahlil itu kan mengucapkan kalimat tauhid, membaca tasbih dan lain-lainnya pada tempatnya. Atau yang tidak ada batasan waktunya tidak boleh pula kita khususkan, seperti membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu kapanpun berapapun Anda sanggup silahkan membacanya. Tidak ditentukan, tidak dibatasi. Mau 1000 silahkan kalau sanggup. Tidak ada masalah. Nah, begitu juga surat, membaca Al-Quran, surat-surat tertentu, itu ibadah, dapat pahala. Yang menjadi masalah pengkhususan untuk acara tersebut. Nah, dan dijadikan itu sebagai suatu keyakinan bahwa acara-acara seperti itu harus diiringi dengan bacaan-bacaan itu. Ini yang tidak ada dasarnya. Bagaimana apakah saya menghadiri undangan itu? Anda bisa menghadirinya, misalnya Anda menghadiri setelah selesai acara-acara bacaan-bacaannya itu, Anda datang. Datang Anda kan untuk mengucapkan selamat kepada dia, mendoakan keberkahan untuk dia. Barakallahu laka fi baitik, semoga Allah memberkahimu di rumahmu dan seterusnya. Ya. Nah, silahkan, tidak ada masalah, dan usahakan kita untuk tidak ikut acara-acara yang tidak ada tuntunannya itu. Ini sudah tadi. Afwan Ustaz, mohon ceritakan kisah ulama salaf bagaimana mereka membagi waktu antara menuntut ilmu dan mencari nafkah, dan mohon beri kami motivasi agar semangat menuntut ilmu.
Kalau Anda adalah anak muda yang belum berkeluarga, yang belum menikah, maka saya katakan para ulama-ulama terdahulu, Anda kan minta cerita nih. Ulama-ulama terdahulu tidak ada membagi waktunya untuk mencari nafkah. Bahkan sampai untuk makan pun tidak sempat karena menuntut ilmu. Ada ulama terkenal, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ulama ahli hadis, dan 2 orang temannya lagi atau 3 orang temannya. Mereka berlima atau berempat itu. Ketika mereka masa-masa belajar. Jadi jam belajar mereka itu dengan para ulama itu, imam-imam itu padat. Dari sudah subuh. Kemudian istirahat, lanjut sampai malam lagi. Sehingga mereka terkadang tidak sempat masak, harus puasa. Suatu ketika subuh itu pulang kajian subuh, habis majelis subuh mau pulang ke tempat mereka menginap, rumahnya, mereka melewati orang yang jual ikan. Sudah lama mereka tidak makan ikan. Akhirnya sepakatlah mereka beli ikan itu. Rencananya sampai nanti di rumah mereka olah ikan itu. Sampai di rumah ternyata waktu sudah mepet. Ini sudah akan datang waktu jadwal majelis lagi. Nanti ketinggalan, tidak dapat tempat. Akhirnya mereka tinggalkan ikan itu. Rencana nantilah pulang. Rupanya nggak sempat pulang. Terus belajar sampai berhari-hari, berapa hari? 3 hari. Mereka tidak sempat mengolah ikan itu. Sampai akhirnya mereka makan ikan itu mentah-mentah karena takut busuk. Makanya mereka menjadi ulama karena kesungguhan mereka. Ya. Dan mereka siap untuk itu. Siap untuk susah. Siap untuk makan apa adanya. Kalau tipe Anda bukan untuk itu, maka Anda harus bisa membagi waktu untuk bekerja. Kalau Anda masih lajang ya, Anda bisa fokus menuntut ilmu. Kalau ternyata Anda tidak bisa fokus menuntut ilmu karena Anda harus membiayai hidup sendiri dan Anda juga mungkin tidak akan bisa seperti mereka imam-imam terdahulu. Anda kan minta ceritakan tadi. Ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu pergi belajar, dia pergi menuntut ilmu, dia bawa bekal roti kering makan dia. Tahu Anda bagaimana makan? Berhenti dia, duduk dia dekat sungai Efrat itu. Ya. Berhenti dia dekat sungai Efrat itu duduk. Kenapa dia berhenti di situ? Ngambil air, roti itu keras, kering. Dibasahinya dengan air dulu agar lunak, baru dimakannya. Itu bekal mereka. Mereka siap apa adanya untuk belajar. Nah, Anda mau menuntut ilmu yang seperti apa? Kalau Anda sudah punya tanggung jawab, harus mencari nafkah, maka Anda punya kewajiban. Harus bisa membagi antara kewajiban-kewajiban. Menuntut ilmu wajib. Menafkahi diri atau menafkahi keluarga wajib. Jangan dibentur-benturkan. Anda bisa beli jadwal-jadwal yang sesuai. Majelis sekarang alhamdulillah banyak. Saya yakin di kota Surabaya masjid juga sudah banyak. Setiap hari kita bisa memilih. Mau belajar fikih ada ustadznya. Mau belajar hadis ada ustadznya. Mau belajar akidah ada ustadznya. Tinggal kita sesuaikan lagi dengan waktu kita. Jangan dibentur-benturkan dengan kewajiban untuk keluarga. Tapi kalau ingin jadi seperti ulama ya harus fokus. Dan itu di zaman atau di tempat seperti kita ini, tanpa dukungan finansial yang cukup, susah kalau sudah berkeluarga, mau fokus menuntut ilmu. Terabaikan nanti keluarga. Anda punya sesuatu yang wajib. Sementara mendalami ilmu secara mendetail dan terperinci itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lain, sudah lepas kewajiban. Nah, silahkan Anda lihat kondisi diri Anda, cocoknya yang seperti apa. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana menghadapi istri yang nusyuz sedangkan orang tua menginginkan terjadinya perceraian. Nusyuz itu seperti apa? Di dalam Al-Quran juga sudah diberikan penjelasan bagaimana menyelesaikan problema ini, solusi-solusinya di dalam surah An-Nisa. Ya, jadi wanita-wanita yang nusyuz itu kata Allah Subhanahu wa taala pertama diberi nasihat dan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi nasihat dan diingatkan. Kalau ternyata tidak berubah, boleh dipukul. Dipukul tapi di sini bukan ditempeleng ya, itu haram. Karena memukul wajah tidak boleh. Dipukul di sini bukan pukul keras sampai cedera, nggak boleh di dalam Islam.
Dan juga tidak boleh dalam hukum positif ya. Di hukum di negara kita juga nggak boleh, itu kekerasan di rumah tangga, bisa kena penjara nanti antum. Yang dimaksud dipukul ke para ulama itu pukul di bagian-bagian membahayakan, tidak menyakitkan, dan tujuannya adalah agar dia tahu ini adalah pemimpinnya, dia harus mendengar. Tapi istri sekarang jangan sembarangan antum main pukul. Pernah ada berita suami mengadu ke polisi karena dihajar oleh istrinya. Terbalik sekarang, jangan sembarangan. Ya. Nah, kalau ternyata dia tidak berubah juga, tidak mempan juga seperti itu, cukup. Berarti harus ada solusi lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pisah ranjang. Istri-istri sekarang memang lebih durhaka lagi kadang. Ketika tahu suaminya tidak mau tidur seranjang sama dia, suaminya pergi ke kamar anaknya tidur di sana, dia rasain aja, coba seberapa lama tahan. Nah, ini pula. Kalau ternyata tidak bisa juga, khawatir nanti akan terjadi perceraian, maka perwakilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan perwakilan dari wali dari laki-laki, wali dari perempuan, mereka lah yang bermufakat untuk mendamaikannya. Itu enggak juga lagi Ustaz, enggak juga bisa, sementara engkau tidak mau juga menceraikannya, nikahlah lagi. Ya, mungkin dengan engkau menikah lagi berubah dia nanti. Berubah tambah nusus dia Ustaz. Nah, mudah-mudahan berubah. Karena Anda punya hak untuk mendapatkan istri yang soleh, istri yang tunduk, yang patuh dan taat kepada Anda. Kalau ternyata dia tidak menunaikan kewajibannya, tidak memberikan hak Anda sebagaimana mestinya, dan dinasihati tidak berubah, diberi sanksi-sanksi tidak berubah, dan diberi nasihat oleh keluarganya nggak berubah, Anda punya hak. Dan Allah itu membolehkan itu. Nikahlah lagi. Mudah-mudahan dia berubah. Kalau tidak berubah ya, di kondisi-kondisi tertentu Allah mensyariatkan tolak itu sebagai solusi. Perceraian itu adalah solusi. Kalau memang tidak ada lagi titik temu, bahkan kalau dipaksakan malah menimbulkan mudarat antara kedua belah pihak, salah satunya atau anak-anaknya, maka tolak bisa menjadi solusi terbaik yang diberikan oleh Islam. Maka ceraikan dengan cara yang baik. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Maka silakan pilih, mau dia ditahan, maksudnya dijadikan istri, jadikan istri secara baik-baik. Jika tidak, lepaskan secara baik-baik pula. Baik, kita lanjutkan ini, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengingatkan suami yang masih sering chatting dengan mantan istrinya dengan alasan anak? Karena jika diingatkan selalu marah. Jangan jadikan anak sebagai alasan pintu untuk maksiat. Ya, kalau Anda sudah cerai, ingat dia bukan lagi istri, walaupun dia ibu bagi anak-anak. Harus ada batasan-batasan. Karena syaitan itu selalu bermain di dalam darah manusia. Bisa saja dia menumbuhkan lagi benih-benih cinta lama agar bersemi kembali. Akhirnya nikah enggak juga, tapi sering juga berinteraksi dan berhubungan. Lalu nanti terjerumuslah dalam maksiat. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah akan azabnya, kemudian jalani hidup ini dengan penuh berkah. Tunaikan kewajiban kepada anak dan berkomunikasi dengan anak ya, dengan dia sekedar sebatas untuk mengetahui kondisi anak saja. Dan bukan dia tidak boleh ya, ibu yang bertanya, dia boleh bertanya karena anaknya ikut istrinya, bagaimana cara dia bertanya lagi? Tentu melalui bagaimana anak saya, tapi hendaklah dia bertakwa kepada Allah, jangan dia melewati batasan-batasan yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimanakah caranya mengetahui penyebab doa kita belum terkabulkan? Doa itu
Ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga yang akan, salah satu dari tiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dikabulkan doa kita di dunia. Kedua, Allah tidak kabulkan apa yang kita minta. Allah gantikan dengan apa? Dihindarkan kita dari mara bahaya. Allah tahu orang ini ada mara bahaya yang mengancam dia. Sebagai ganti dari doa dia, digantikan dengan dihindarkan dari mara bahaya atau bencana. Yang ketiga, doanya itu Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan untuk meninggikan derajat dia di akhirat. Karena mungkin amal soleh dia tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Mungkin kesalahan-kesalahan dia lebih banyak dari amal soleh dia dan segala macamnya. Maka doa ini Allah simpan untuk dia di akhirat. Jadi salah satu dari tiga ini pasti didapat oleh seorang muslim. Ketika engkau berdoa meminta sesuatu belum nampak, jangan katakan doa saya tidak dikabulkan. Allah pasti akan berikan, tapi bisa jadi dalam bentuk yang lain. Maka tidak merugi seseorang itu berdoa, mintalah. Jadi yang paling pokok itu sebenarnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah, bukan soal dikabulkan, diberikan atau tidak apa yang kita minta. Selama engkau terus meminta, berdoa dan terus mengajukan permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah marah. Kalau manusia, engkau meminta terus, ajukan permohonan terus, minta ini, minta itu, dan lama-lama Anda diusirnya. Itu manusia. Ditutupnya pintunya, tidak mau lagi dia. Tapi kalau Allah, kita jarang meminta, malah Allah marah. Apalagi kita tidak mau meminta dan berdoa, itu namanya angkuh, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan meminta, itu menghambakan diri kita kepada Allah, semakin membuat kita betul-betul mewujudkan tauhid itu. Maka mintalah terus kepada Allah walaupun kita belum melihat hasilnya di dunia. Apakah dosa di masa lalu bisa menjadi penyebab doa tidak terkabul? Kondisi sekarang sudah hijrah. Dosa-dosa kezaliman, zalim, dan memakan harta yang haram dan tapi kalau sudah bertobat insya Allah diampuni. Tapi harta haram itu, kalau seandainya harta haram itu adalah hak orang, maka kalau belum dikembalikan atau orang itu belum ridho, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab, karena masih haram statusnya. Di dalam hadis yang sahih ya, dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, diceritakan di situ ada seseorang yang tersesat, kehabisan bekal, lalu dia sudah putus asa, hanya kepada Allah dia berdoa, dia angkat tangan, ya, farafa'a yadayhi ila sama, faqala ya Rabb, wahai Tuhanku, bantu aku, tolong aku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan? Kalau dosa antara engkau dengan Allah, dengan bertobat dihapuskan, hilang. Dosa yang terkait dengan hak anak Adam, engkau minta ampun kepada Allah, juga minta keridhaan kepada dia, atau minta atau bayar atau kembalikan hak-hak dia tersebut. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini ada lagi ya, udah, ini sudah terakhir ya, jangan ada lagi dimajukan ke depan karena sudah hampir zuhur. Ustaz, apakah boleh mengharapkan imbalan kepada Allah pada saat kita sedekah? Mengharapkan imbalan kepada Allah memang itu seharusnya. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari manusia, itu syirik, riya atau syirik kecil, bahkan bisa juga syirik besar. Tapi kita itu dalam ibadah mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menjanjikan pahala. Misalnya sedekah, Allah janjikan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di juz 3 itu, bahwa Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu Allah sendiri yang menjanjikannya, makanya kita mengharapkan dilipat gandakan pahala kita, diberikan kemudahan karena sedekah kita. Apakah boleh seorang istri ketika safar tanpa suami dengan 5 jam perjalanan? 5 jam perjalanan itu sudah jauh. Ya, bahkan ada sebagian ulama memberi batas jarak dan sebagian lagi tidak memberi batas jarak. Ada sebagian ulama mengatakan safar itu yang penting, kalau safar dalam kebiasaan manusia sudah dianggap safar, maka itu sudah dia wajib pakai mahram, didampingi mahram.
Ada lagi sebagian ulama mengatakan safar yang wajib mahram itu safar solat batasnya. Ada mereka membatasi sekitar 80 sampai 85 kilo. Kalau 5 jam itu sudah jauh itu. Ya, 80 kilo, 85 kilo itu paling cuma 2 jam. 2 jam, 3 jam kalau jalan normal. 2 jam lah atau 3 jam. 3 jam itu udah 100 kilo itu. Ya, kurang lebih. Jadi itu sudah safar. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan bentuk hadis itu bermacam-macam. Ada Rasulullah mengatakan janganlah perempuan itu melakukan perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahram. Janganlah perempuan itu melakukan perjalanan masirata yaumin, jarak tempuh sehari kecuali dengan mahram. Itu sehari pakai kuda, ya, sehari pakai onta, sehari jalan kaki dahulu orang. Maka tidak bisa diukur dengan itu. Makanya para ulama mengembalikan, kalau sudah dianggap safar oleh kebiasaan adat manusia yang berlaku, maka itu terhitung safar. Dan dalam kebiasaan kita 5 jam itu sudah perjalanan jauh gitu. Ya. Kenapa? Karena orang sudah butuh bekal untuk perjalanan itu. Enggak ada Ustaz, mereka enggak bawa bekal. Bekal sekarang kan cuma di dompet aja bekalnya. Ya, kalau dulu kan orang bekalnya banyak karena dia enggak ada ATM. Nah, kalau sekarang enggak ada bawa bekal Ustaz, buka dompetnya bekal semua isinya. Nanti lapar tinggal beli dan segala macam. Menginap dia tinggal sewa. Itu namanya berbekal. Baik kaum muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sampai di situ pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan hanya kepada Allah kita meminta ampun dari segala kesalahan-kesalahan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.